Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan rengginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Sebagai host yang akan menemani Anda. Dung. Isu perpanjangan masa jabatan kepala desa ramai diperbincangkan beberapa hari terakhir di media sosial pasca adanya demo oleh para kepala desa di depan gedung DPR RI pada Senin 16 Januari 2023 lalu. Mereka menuntut agar masa jabatan kepala desa diubah dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Tuntutan itu diketahui didukung oleh beberapa pejabat termasuk Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar. Bahkan Budiman Sujatmiko menyebut Presiden Jokowi setuju dengan tuntutan tersebut. Perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 menjadi 9 tahun tersebut oleh netizen dianggap berbahaya dan harus dilawan, sebab bisa melanggengkan praktik korupsi di pedesaan. Belum juga kelar perdebatan terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI belakangan malah meminta agar kepala desa bisa menjabat sampai 3 periode atau 27 tahun. Hal tersebut dikatakan dalam jumpa pers APDESI di Sunbridge Hotel, Jakarta pada Senin 23 Januari 2023 lalu. Isu terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa ini memang menjadi riuh sebab dianggap menjadi isu yang seksi terkait dengan konstelasi politik jelang pemilu 2024. Oh alah Pak Kades, mau jadi kepala desa sampai 27 tahun itu buat apa? Wajib belajar aja cuma 9 tahun loh, ini kok 27. Apa nggak bosen? Tiap hari selama 27 tahun ngantor di kantor yang sama, kegiatannya sama pula. Masuk pagi, berangkat pakai tas polo, naik Honda Win, sampai kantor nanti langsung sendal jepitan, nyeduh coffee mix, tanda tangan dokumen, terus nanti pas siang sholat luhur, terus makan bakso atau mie ayam, main pingpong bentar, tanda tangan dokumen lagi, ngobrol sama cari atau perangkat desa, terus sorenya pulang ya kan. Besok berangkat kerja lagi, ngantor lagi, nyeduh coffee mix lagi, tanda tangan dokumen lagi, pingpongan lagi, begitu seterusnya. Kalaupun dapat suasana kerja yang baru paling ya cuma pas layat kalau ada warga yang meninggal, jenguk kepala dusun yang sakit demam berdarah di RSU, atau ngasih sambutan di acara Jalan Sehat 17-an, atau pas jadi saksi mediasi kasus penggerbekan pasangan kumpul kebo ya. Di luar itu ya balik lagi ke rutinitas yang itu lagi. Template ya, klise, kering, mekanis, nggak ada gairah, nihil adrenalin rush ya. Kayak gitu kok mau dilakukan 27 tahun. Betapa membosankannya hidup ini ya. Selain itu banyak aktivitas-aktivitas menyenangkan yang terpaksa tidak bisa dilakukan karena punya status sebagai kepala desa. Nggak bisa karaokean karena dianggap nggak pantas ya, sebab kades itu anti ngulur kabel. Nggak boleh kelihatan terlalu asik dengan perkutut atau labet, sebab nanti bakal dianggap lebih peduli sama unggas ketimbang warganya. Nggak boleh mancing sembarangan di sungai, nanti dikira memberikan pembenaran pada para suami yang hobinya mancing mania. Hobi kunggur mancing! Lu mancing tak diulah! Ancok! Cak! Tiap kali mau nakal dikit ya, mumpet dan jaga image-nya itu harus hati-hati. Sebab yang dipertaruhkan adalah nama desa, resikonya besar. Gitu kok mau 27 tahun. Kalau memang mau menjalani pekerjaan yang sama selama bertahun-tahun, minimal pilih pekerjaan yang menantang, yang ada darahnya, ada elemen seksualitasnya, penuh dengan tangis dan teriakan. Bong Supit misalnya. Itu malah jelas pengabdian dan tantangannya, Pak. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, per September 2022, Daerah Istimewa Yogyakarta disebut sebagai provinsi termiskin di Pulau Jawa. DIY tercatat punya tingkat kemiskinan sebesar 11,49%. Tak hanya itu, upah minimum Provinsi Yogyakarta juga menjadi yang terkecil kedua di Indonesia setelah Jawa Tengah, yakni Rp1.981.782. Angka ketimpangan di Yogyakarta pun diketahui makin lebar. Berdasarkan data BPS, rasio Gini Yogyakarta mencapai angka 0,459. Kendati demikian, ternyata ada anomali di balik data terkait kemiskinan tersebut. Walau Jogja diketahui sebagai salah satu provinsi termiskin, namun indeks kebahagiaan DIY disebut sebagai salah satu yang tertinggi di Indonesia. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira Adinegara, menyebut fenomena itu terjadi salah satunya karena faktor kultural budaya Narimo ing Pandum di kalangan masyarakat Yogyakarta.
Memang Jogja ini adalah anomali ya, gaji kecil tapi katanya warganya bahagia. Inilah bukti bahwa bahagia itu adalah soal mental, bukan soal uang. Jangan terlalu fokus sama uang tapi sama mindset ya. Di Jogja ini masyarakatnya memang sudah terlatih cerdik dalam mencari celah-celah kebahagiaan. Bahkan di tengah gempuran masalah sosial yang melanda, kita harus pinter-pinter cari senangnya ya, cari lucunya, cari punchline-nya. Pokoknya harus bahagia, harus lucu. Makanya gaji kecil karena UMR rendah nggak apa-apa. Yang penting masih bisa sisihkan Rp5.000 buat beli poster gambar komeng spontan. Uhui ya. Pas malam kena bacok kelitih, jangan sedih. Setidaknya bisa kumpul ketawa ketiwi sama temen-temen. Walaupun kumpulnya di bangsal rumah sakit. Yang penting kan bahagia ketawa ketiwi ya. Banyak hotel-hotel besar yang bermasalah izinnya. Itu jangan sedih, tetap bahagia. Setidaknya karena hotel-hotel itulah kita bisa tertawa mendengar cerita orang-orang yang sange tak terbendung tapi ketipu sama open BO ya. Pokoknya harus bahagia. Mbuh piye carane. Kalau sampai ada orang yang sedih karena masalah duit ya salah sendiri ya. Mindsetnya yang dari awal itu sudah keliru. Namanya aja kota pelajar. Jadi ya di sini itu belajar, cari ilmu. Jangan cari duit ya loro hati mengko. Ingat bahagia itu kita yang ciptakan. Namanya aja kan provinsi DIY, do it yourself. Kita sendiri yang bikin. Ya bahagianya, ya lucunya, ya punchline-nya. Seorang pria berinisial A berusia 38 tahun, warga Kecamatan Polanharjo, Klaten akhirnya pulang setelah 25 tahun menghilang. Pria tersebut diketahui pergi sejak kelas 1 SD. Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK Klaten, Joko Prayitno yang turut memfasilitasi kembalinya pria yang hilang selama 25 tahun tersebut mengatakan bahwa pria berinisial A itu dulu kabur setelah mengalami trauma karena takut akan disunat. Menurut Joko, keluarga selama ini sudah berusaha mencari A, namun tak berhasil menemukannya. A akhirnya berhasil ditemukan oleh TKSK Klaten setelah melihat sebuah video seorang YouTuber yang menangani orang dengan gangguan jiwa di Bantul. TKSK Klaten kemudian berusaha menghubungi jejaringnya di TKSK Bantul untuk mengcross-check A dan mengecek ciri-ciri A sesuai dengan keterangan dari pihak keluarga. Ciri-ciri tersebut ternyata sama persis. A kemudian dipertemukan kembali dengan keluarganya. Joko menjelaskan bahwa A dalam kondisi sehat dan tidak 100% ODGJ. Kepergian Joko murni karena dirinya trauma takut disunat. Saat dipertemukan dengan keluarganya, ibu A histeris bahkan sampai pingsan. Oke, terkait dengan berita anak hilang yang kemudian akhirnya ketemu karena dulu pergi takut disunat itu, kita sudah menghadirkan narasumber yang tentu saja kompeten ya. Siapa dia? Ya, inilah Mas Prayit. Kita akan tanya-tanya sedikit soal Mas Prayit ini ya. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, Mas Prayit. Ya, namanya siapa Mas Prayit siapa ini? Oh, Prayit Peli. Oh, siap. Mas, tadi kan ada berita soal anak yang takut disunat kemudian pergi dari rumah. Menurut panjenengan itu gimana, Mas? Ya. Oh, itu trauma yang sangat masuk akal gitu ya? Ya. Oh, memang sunat itu menyakitkan? Ya. Oh, jadi selama ini kita itu tertipu persepsi gitu ya. Sunat katanya digigit semut, padahal semutnya sak kiri gitu ya. Oh, siap. Ya. Oh, sunat itu adalah sakit yang berkesinambungan gitu maksudnya. Oh iya, resiko sunat itu ya pendarahan ada, terus gendelen juga ya? Oh, siap. Lu jenengan harus tahu gendelen, Mas. Loh, manuke sampean kan cilik njuk gendelen piye, Mas? Malah ra komando kok jerawat mengko, Mas ya? Siap. Oh, tapi yang jelas sunat itu adalah momok ya bagi para lelaki gitu ya. Walaupun cuma sekali tapi sangat menyakitkan ya. Oh, jadi wajar kalau ada anak kecil yang takut dan kemudian pergi dari rumah ya karena trauma takut disunat gitu Mas ya. Oh, siap. Jadi ini stance-nya Mas Prayit Peli ini adalah memberikan dukungan kepada si Mas inisial A ini ya. Oke, siap. Ya. Oke, terima kasih Mas Prayit. Ya, itulah barusan obrolan saya bersama Mas Prayit Peli terkait dengan berita seorang anak yang kabur karena takut ya, takut disunat ya. Obrolan saya barusan dengan Mas Prayit Peli sekaligus menjadi pungkasan episode Mojok Mentok kali ini. Sampai jumpa di episode Mojok Mentok episode berikutnya, tentu saja dengan narsum yang jauh lebih kompeten dan jauh lebih terpercaya. Sampai jumpa. Wah, cocok banget iki saiki narsume Prayit Peli. Mas esuk Prayit sapa Jampes, cocok ya? Prayit Jampes, Prayit Jembut, Prayit sapa meneh ya. Siap. Suwun Mas Prayit. Disebut sebagai provinsi bajingan. Desa sampai 27 juta. Wis salah. Terus sorenya, aduh ya Allah. Ulang. Iki dobu banget iki. Dengetak dong nak dendungdut. Enak gak urip ya Allah. Itu ning volume iku. Hah? Volume
Tak ngene iki lho. Iki soalnya kene sik on. Oh iya, ning volume. Tinggal jogane wae. Wis kawan. Aku tak Ulang wae. Selang wae.